Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wajalni minas sholihin. Kali ini kita akan belajar buku tema 2 subtema 3 pembelajaran 4 buat kelas 3 SD. Ayo membaca. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah, ayah juga melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur agar rumah tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa saja peran dari ayah? Peran ayah adalah kepala keluarga. Kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Peran ayah yang lain adalah melindungi keluarga dan mencari nafkah. Ketiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Berikut ini sudah dibuatkan contohnya. Kewajiban di rumah: mematuhi nasihat orang tua. Hak di rumah: mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nomor 5. Tulis sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Berikut ini adalah tabel yang dimaksud. Anggota keluarga ayah, tugasnya merapikan tempat tidur. Yang kedua, ibu menyapu. Aku mengepel. Kakak mencuci baju. Ayo bercerita. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia juga mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore.
Biasanya Siti menyiapkan tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Nah, ini sudah saya buatkan contoh tugas sehari-hari di rumah. Setelah bangun tidur, aku bertugas membereskan tempat tidur seperti melipat selimut dan menata bantal. Selain itu, aku akan mandi dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Sepulang sekolah, aku akan tidur siang sebentar. Setelah bangun, aku akan menyapu rumah. Sesekali aku membantu mengepel atau menyiram tanaman. Di malam hari, sebelum belajar, aku membantu ibu mencuci piring. Aku senang melakukan tugas-tugas ini sebab aku bisa membantu ibu meninggalkan tugasnya. Ayo menulis. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancari orang di sekitar sekolah tentang cara perkawinan di tanah. Sekolah tentang cara perawatan tanaman. Setelah melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaannya. Yuk, 1. Apa? Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Kedua, siapa yang bertugas merawat tanaman? Ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat? Keempat, bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Kedua, siapa yang bertugas merawat tanaman? Ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat? Keempat, bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Kelima, kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Ayo membaca, lakukan kegiatan wawancara. Kamu dapat melakukannya secara berkelompok. Ayo bercerita. Berikut ini hasil dari wawancara. Pak Rudi, selamat sore Pak Ali. Pak Rudi menjawab, Pak Ali menjawab, sore juga Rudi dan teman-teman. Bagaimana ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Ali, saya dan teman-teman hendak bertanya tentang cara merawat tanaman. Oh boleh, dengan senang hati. Sebisa mungkin Bapak akan menjawabnya. Kalau di sekolah, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Kata Eli. Lalu, siapa yang bertugas merawat tanaman, Pak? Sebentar, semua penghuni sekolah wajib merawat tanaman. Hanya saja Bapak yang paling bertanggung jawab untuk merawat tanaman. Pak Ali, maukah? Mengapa lamaran perlu dirawat ya Pak? Tanaman perlu dirawat agar tumbuh besar
bisa berbunga, tetap indah, tidak layu dan tidak terkena penyakit. Kemudian, bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Kata Pak Ali, menurut Bapak semua tanaman wajib dirawat? Kata Rudi, lalu siapa yang bertugas merawat tanaman, Pak? Kata Pak Ali, sebenarnya semua penghuni sekolah wajib merawat tanaman, hanya saja Bapak yang paling bertanggung jawab merawat tanaman. Kata Rudi, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar tumbuh besar, bisa berbunga, tetap indah, tidak layu, dan tidak terkena penyakit. Kata Rudi, kemudian bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Kata Ali, gampang saja, yang paling penting disiram setiap hari, lalu diberi petunjuk jika ada tanaman liar yang mengganggu, maka wajib dibersihkan. Pak Ali, menurut Bapak, semua tanaman wajib dirawat? Kata Rudi, lalu siapa saja yang bertugas merawat tanaman, Pak? Kata Pak Ali, sebenarnya semua penghuni sekolah wajib merawat tanaman, hanya saja Bapak yang paling bertanggung jawab untuk merawat tanaman. Kata Rudi, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Kata Ali, tanaman perlu dirawat agar tumbuh subur, bisa berbunga, tetap indah, tidak layu, dan tidak terkena penyakit. Kata Rudi, kemudian bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar? Gampang saja, yang paling penting disiram setiap hari, diberi pupuk. Jika ada tanaman lain yang mengganggu, maka wajib dibersihkan. Rudi, terakhir Pak, kapan sebaiknya tanaman diberi pupuk? Kata Pak Ali, sebaiknya tanaman beri pupuk setiap minggu sekali pada pagi hari. Kata Rudi, terima kasih informasinya Pak Ali. Kami jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Kata Pak Ali, sama-sama Rudi, Bapak juga senang membantu kalian. Presentasikanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Berikut ini saya sudah buatkan contoh hasil dari wawancara. Bisa kalian baca. Semua tanaman di sekolah perlu dirawat dengan baik. Merawat tanaman menjadi tugas bersama setiap penghuni sekolah. Semua tanaman di sekolah perlu dirawat dengan baik. Merawat tanaman menjadi tugas bersama setiap penghuni. Tanaman rutin dirawat agar tumbuh besar, bisa berbunga, tetap indah, tidak layu, dan tidak terkena penyakit. Cara paling mudah merawat tanaman adalah menyiraminya setiap hari, lalu diberi pupuk. Jika ada tambahan air layar yang mengganggu, wajib dibersihkan. Agar tanaman tumbuh subur, maka wajib perlu diberi pupuk setiap seminggu sekali pada pagi hari. Ayo mencoba. Tanaman aku tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran udara dalam tubuh akan lancar. Perbedaan darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, maka kita bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Melakukan permainan tapak gunung. Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan kegiatan olahraga. Hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung.
Demikian anak-anakku, bisa kalian mencoba permainan ini dengan teman-teman kalian di rumah. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.